Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini ya kita masih diberikan banyak nikmat, terutama adalah nikmat kesehatan. Begitu juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir ataupun sekaligus bisa kita menonton video pembelajaran ini, atau ini adalah bagian dari pertemuan kedua di IT Security. Kemudian saya ajak kawan-kawan yang muslim dan muslimah senantiasa ya kita banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sangat kita harapkan syafaatnya ataupun pertolongannya nanti di yaumil akhirat. Kemudian saya ajak semua di sini ya, tak terkecuali, mari kita berbuat baik ya. Kita persiapkan diri kita bersungguh-sungguh belajar yang pada hasilnya nanti adalah untuk nanti di hari kita ataupun mau di akhir kita kuliah di sini ataupun di semester terakhir gitu. Jadi intinya walaupun nggak semester terakhir nanti, juga nanti di saat Anda di bangku kuliah pun ya sudah bisa menghasilkan nilai-nilai kebaikan, ataupun intinya adalah manfaatnya ya, ilmu yang Anda dapatkan bisa Anda terapkan, kemudian juga bisa Anda melakukan pengajaran ataupun berbagi ilmu pada intinya. Jadi teman-teman semua, saya ajak kembali tetap optimis dan yakin ya, yakin Anda ya bahwasanya kalau sungguh-sungguh belajar maka nanti hasilnya juga akan memuaskan ataupun baik. Jadi teman-teman semua ya, tetap semangat, jangan hiraukan yang namanya keadaan seperti ini adalah bukan batas, tetapi ini adalah ya kayak evaluasi ataupun ujian bagi kita semua ya, semua, bukan kita aja tapi semua ya, mulai dari keluarga kita juga dari tata kelola pemerintahan, semua memang terdampak COVID-19 ini ataupun pandemi ini. Jadi teman-teman semua tetap yakin dan semangat. Nah, itu pesan saya. Kemudian ya, kita sekarang belajar yang namanya IT security ataupun disingkat information ya, teknologi security ataupun keamanan ya, keamanan IT gitulah ya. Kalau di roster saya lihat ini nama mata kuliahnya adalah keamanan IT. Ya, tentunya saya masuk di program studi TI ya, teknologi informasi. Oke, baik. Jadi ini adalah mata kuliah yang baru ya di SI menurut saya, ini semester 3. Oke, baik. Kemudian saya coba dulu apa sih ya information technology security konsep ini. Artinya konsep keamanan teknologi informasi ini mungkin kita ya pilih satu-satu kata, misalnya adalah security gini ya. Inilah security, mungkin kalau dilihat dari pengertiannya adalah keamanan ya. Ini adalah kata keamanan. Kemudian ada juga information, yaitu adalah data ya. Kemudian teknologi ya, di sini ada G-nya, biasanya adalah ilmu ya. Jadi ilmu, tekno ya. Tekno itu berkaitan dengan teknik ya. Teknik ataupun langkah, tahap-tahapan dan sebagainya. Kita lihat dulu apanya, ilmu yang mempelajari tentang teknik ya, metode. Jadi sebenarnya ini sangat umum ya, jadi nanti bisa teknologi informasi ya, kemudian teknik digital gitu ya. Jadi informasi, kemudian digital, kemudian lagi komputerisasi ya. Jadi sebenarnya ini sangat umum ya, sangat luas pengertiannya. Nah, kemudian definisinya, jadi teknik ya, cara mengamankan data. Jadi kalau dilihat dari, kita susun dari atas tadi ya, yang penting adalah bagaimana data itu ya supaya aman. Jadi bagaimana data ini ya bisa
artinya integritasnya ya, kemudian juga kerahasiaannya, kemudian juga keterjagaannya, ketersediaannya. Jadi ini benar-benar memang betul-betul aman gitu. Oke, karena mungkin di apa namanya di keamanan ini ya, kenapa diamankan? Sepertinya kan ada namanya ancaman ya. Karena mungkin ancaman itu ya mungkin yang sifatnya kenapa sih diancam gitu. Berarti ada hal yang penting. Oke, baik. Jadi teknologi ya, informasi teknologi security concept ini menggambarkan bahwasanya kepada kita data-data di dalam komputer kita itu sangat penting. Mungkin tujuannya itu adalah paling ya dunia usaha ya, ya bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya bisnis itu ya, kadang kan datanya itu nggak dipublish semua, kemudian juga nggak disebarkan ke semua aspek ya, ataukah misalnya ginilah kita publish di internet, misalnya kita buat di YouTube, tidak semua itu sifatnya adalah rahasia, karena ini mengarah sifatnya adalah privat ya. Ya sama misalnya kalau misalnya kitalah sebagai mahasiswa misalnya kan, kita misalnya sebagai mahasiswa gitu ya. Nanti kalau misalnya kita nanti sudah semester 6 gitu ya, sudah semester 6, kita itu nanti melakukan yang namanya riset ya. Kita melakukan riset kemana saja. Yang penting ada di sana basicnya adalah ada namanya adalah komputernya gitu ya. Misalnya singkat ceritanya gini lah, kita melakukan penelitian di bank misalnya. Nah di bank ini ketika kita mengambil data di sini, misalnya kita mendapatkan data di sini gitu ya, itu nggak sembarangan. Bahkan surat riset kita pun sangat susah masuk di sini. Apakah nanti kita diterima berprakryan di sana ataupun melakukan penelitian di sana, belum tentu. Kemudian sampai di sana pun kita penelitian bahkan nggak dikasih semua gitu karena sifatnya adalah rahasia. Oke, jadi data itu memang kenapa diamankan, salah satu adalah sifatnya rahasia gitu ya. Jadi dirahasiakan. Oke, baik, mungkin di slide selanjutnya akan saya lihat. Oke, kemudian ini slide yang kedua, information security parameter. Mungkin anak-anak kami ya, parameter keamanan informasi ini mungkin kita lihat dari ya nih confidentiality-nya ya. Yang saya bilang tadi, saya katakan tadi adalah sifatnya rahasia. Jadi karena rahasia tersebut, karena sifatnya rahasia, makanya data itu agar segera dikunci ataupun di lock, atau kata lainnya kasih kekuatan ataupun kasih keamanan yang betul-betul ya, yang sifatnya bisa dia membentengi diri ya, membentengi supaya data itu lebih aman gitu ya. Sama misalnya gini, kalau misalnya kita nyimpan uang gitu ya, nyimpan uang misalnya di rumah, nyimpan uang di rumah. Nah kalau misalnya kita nyimpan uang di rumah itu aman tidak gitu ya. Pertama memang kalau dilihat dari sifatnya aman ya nggak tentu sih gitu ya, karena mungkin parameternya kan gini, orang memandang kita itu mungkin dari pakaian gitu ya, ataupun misalnya lifestyle kita, gaya kehidupan kita misalnya kan, mungkin kita dilihat royal ya, kita punya ini punya itu, kemudian rumah kita juga mewah, kemudian masyarakat atau misalnya orang memandang oh ini orang kaya nih. Bahkan sekalipun penjahat, oh ini orang kaya, pasti dia berkeinginan akan masuk ke rumah Anda. Nah ketika Anda ya menyimpan uang di rumah Anda, apakah itu aman atau tidak gitu kan. Jadi sebenarnya ya yang menandakan aman itu gitu ya, itu tergantung daripada nanti kita lihat nanti fisik ya, fisik ataupun di mana sih letak daripada berkas uang itu, ataupun sama sekali gini, perangkat ya, berangkas namanya ya, berangkas uang itu dia letaknya di mana gitu.
Berangkas uang itu letaknya di mana? Ini kalau misalnya posisi daripada fisiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya aman karena tadi sifatnya adalah uang itu memang harus dirahasiakan gitu ya, tidak boleh dilihat orang gitu ya. Maka disimpanlah di sesuatu yang sangat tersembunyi. Kemudian berangkasnya pun istilahnya berangkas yang sangat kuat gitu ya, tidak tahan bakar, tidak dan sebagainya. Jadi istilahnya kenapa data itu dirahasiakan? Kenapa? Karena dia adalah unik, kemudian dia itu sangat berharga, ya. Jadi istilahnya tidak boleh disebarluaskan. Bahkan di fotokopi pun sekaligus nggak bisa, misalkan kayak surat tanah gitu ya. Kemudian lagi yang lain-lainnya, pokoknya dia surat-surat ya, data informasi, pokoknya privasi biasanya ya, privasi seseorang itu ya itu harus memang dirahasiakan. Ya kayak seperti kemarin kan ada presiden ya, presiden kita Jokowi kemarin kan berita vaksin ya, berita vaksin beliau kan kemarin tersebar gitu. Nah, jadi kemarin dari data kesehatan ini jebol datanya itu. Jadi apa yang terjadi? Nah, kalau sudah misalnya data jebol kan istilahnya jadi isu kan, jadi permasalahan, kemudian juga nanti jadi ya ngomongin gitu. Artinya kita membicarakan pribadi seseorang sehingga memojokkan orang itu ya bisa istilahnya menjatuhkan martabat dia ataupun menjatuhkan marwah seseorang itu. Jadi makanya sebenarnya hal-hal yang lain seperti itu memang harus dirahasiakan. Iya, itu dia kalau misalnya kita lihat sifatnya rahasia. Jadi hal ini menjamin data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Kalau misalnya kita lihat dari pengertian di sini, ya itu tadi. Mungkin ya cukuplah misalnya dinas ya ataupun institusi yang yang mengetahui itu. Jadi cukuplah misalnya orang yang di bagian data ya, di bagian misalnya data ataupun unit pelaksana tugas ya, unit pelaksana tugas yang mengetahui hal kerahasiaan tersebut. Jadi artinya gini, ya mungkin di satu sisi cukuplah ya yang memegang ya, misalnya dia yang memegang database ataupun aplikasi ya, aplikasi tersebut. Jadi cukup misalkan satu orang ataupun dua orang lebih yang mengetahui ini. Jadi kalau misalnya yang sifatnya dia harus diketahui ya jangan ya. Jadi kenapa diamankan? Pertama tadi ada ancaman, udah pasti ya. Kalau misalnya seseorang itu kita tahu aibnya gitu ya, kita tahu misalnya kekurangannya, maka sebenarnya itu jadi ancaman, kemudian jadi omongan gitu ya. Jadi makanya ya perlu diamankan. Itu tadi parameternya kenapa diamankan ya. Itu karena ya sifatnya memang rahasia. Kemudian ya teman-teman semua ya, ada namanya integrity ya, yaitu integritas. Jadi hal ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Jadi sebenarnya ya gini, integritas itu ya, integritas itu harus jelas gitu ya. Misalnya dia nggak boleh dirubah gitu ya, dia nggak boleh dirubah ataupun misalnya nggak boleh dibuka. Misalnya gini lah, saya logikakan misalnya gini, misalnya ini adalah pengirim barang online, misalnya Tiki lah kita misalkan, ini Tiki misalnya mengirim barang kita, ini dia adalah pelayanan jasa pengiriman barang, kemudian ini adalah pelanggan ataupun konsumen ya. Konsumen ini melakukan pengiriman barang, misalnya di sinilah surat lah misalnya. Jadi surat ini kita pack, misalnya sudah kita pack dari sini sampai di sini gitu ya. Kemudian si Tiki itu mengamankan ini lagi, tetapi dia dengan metode dia mengamankannya, metode dia mengamankan, kemudian juga memberikan kode ya. Metode dia mengamankan, misalnya dia itu kasih kode gitu ya, kasih kode, kemudian juga dipaket lagi gitu ya, dipaketing lagi gitu, kemudian lagi ya baru nanti di pack, kemudian baru nanti dikirim, kemudian ya pokoknya dia ya sampai misalnya surat kita itu ya, ini misalnya data kita surat ya, kita kasih sama Tiki, surat ini nggak dibuka gitu ya. Jadi surat ini dia nggak berubah gitu. Jadi maksud daripada sini tadi, kemudian semua di situ secara lengkap ya, apa yang kita kasih tadi masih
utuh gitu ya, semua amplopnya masih ada, tetapi sampai di sana itu dikasih oleh mereka misalnya pengkodeannya supaya nanti petugas ataupun kurir dari Tiki itu mudah nanti meneruskan nanti ke tujuan, ataupun surat itu mudah disampaikan sesuai yang dimaksud oleh konsumen. Jadi ya, itulah yang namanya integritas. Jadi teman-teman semua ya, ini adalah parameter yang sangat penting ya. Jadi karena dia menjamin ya, artinya kelengkapan ataupun keaslian daripada data tersebut. Jadi tidak ada perubahan. Jadi itu dikatakan integritas. Jadi ini sebenarnya ya, bisa juga kalau kita misalnya di jaringan internet gitu ya. Misalnya by email gitu ya. Misalnya saya send ya, misalnya data saya melalui email ke kamu, misalnya ke kalian gitu ya. Kemudian email data yang saya sampaikan itu rupanya itu disadap gitu ya, dilakukan penyadapan. Ada misalnya di internet itu kan ada istilahnya banyak sih, ada namanya virus yang sifatnya ataupun misalnya penyusup gitu ya, melakukan penyadapan ataupun scanning. Artinya mereka menganggap memang data itu penting gitu, trojan dan sebagainya. Kemudian data kita itu dirubah, kemudian itulah yang diteruskan ke email ya. Kemudian ternyata nggak verifikasi, artinya data saya dengan data yang Anda dapatkan itu tidak cocok. Berarti di situ adalah perubahan kalau kita lihat dari sisi data digitalnya tadi. Nah, itu bisa berubah. Ya pasti, itulah yang dilakukan oleh mereka yang melakukan penyadapan di bidang teknologi informasi. Kemudian parameter selanjutnya itu adalah availability, ya artinya ketersediaan. Jadi data atau informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Jadi parameter selanjutnya ataupun aspek yang sangat penting ya di sistem di keamanan informasi ini aspek yang ketiga ini. Tiga aspek ini adalah sangat penting: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi ketersediaan maksudnya di sini di saat data itu memang di saat memang si katakanlah misalnya adalah pengguna menginginkan data itu ya, data itu harus ada, kemudian tersedia, terjaga ya. Jadi istilahnya kapanpun pengguna menginginkan data itu data harus ada, kemudian juga secara utuh sesuai dengan juga keasliannya. Nah, jadi itu dia maksudnya. Jadi tersedia, data itu tersedia kapan kita butuhkan. Misalnya adalah foto-foto ataupun historis kita misalnya di SMA gitu ya. Kemudian juga kita ingin mengkoleksi, misalnya kita sudah kuliah saat ini, kita ingin mengkoleksi hari ini misalnya. Apakah data itu masih ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengkoleksi, berarti kita melihat lagi ke belakang gitu, ataupun kita flashback gitu ya. Kita ambil data kita itu kemudian kita koleksi. Nah, kalau misalnya data itu tidak ada, maka ini adalah ya gagal ya. Dia berarti tidak aman gitu. Nah, jadi bagaimana supaya tetap sedia? Makanya ini kita lakukan yang namanya selalu update, kemudian view gitu ya. Atau misalnya ya artinya kita melakukan yang namanya maintenance, kita cek ya. Artinya bisa saja data-data yang lama itu terhapus otomatis gitu ya. Nah, kenapa terhapus otomatis ataupun dan sebagainya? Itu mungkin ya kesalahan mungkin dari pengguna gitu ya. Kemudian dari hak akses ya. Hak akses yang istilahnya tidak ya sifatnya mungkin semua bisa mengakses gitu ya dan sebagainya. Jadi data atau informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Jadi ini sangat penting. Jadi yang ketiga ini, kalau misalnya kita bekerja nanti di bagian ataupun tahap misalnya keamanan ataupun security, maka yang tiga ini tidak akan lepas ya, tidak akan lepas. Mulai dari sifatnya data-data kerahasiaan ya,
Kemudian juga integritas datanya itu harus jelas dan lengkap gitu ya. Kemudian juga data-data yang kita miliki pada saat ini ataupun yang kemarin itu harus tersedia. Jadi harus istilahnya, kalau misalnya resource ataupun misalnya katakanlah penyimpanan, ya penyimpanan itu mungkin nggak hanya satu gitu ya. Kita buat misalnya penyimpanan data itu lebih dari satu misalnya. Misalnya kalau yang kita kaitkan tadi inilah informasi misalnya terkait dengan data-data di perusahaan, ya mungkin nggak cukuplah satu penyimpanan gitu ya. Misalnya kita buat di server satu gitu ya. Misalnya kita letakkan penyimpanannya itu adalah di server satu. Kemudian juga bisa juga kita letakkan misalnya di server 2 gitu ya. Server 2 ini kalau misalnya inilah server di perusahaan misalnya ya, di perusahaan tersebut. Nah, perlu juga kita buat ya backup, misalnya kita lakukan di hard disk kita gitu ya. Di hard disk kita ataupun di laptop kita letakin gitu ya. Kemudian juga kita buat juga di penyimpanan online, bisa misalnya kita gunakan drive Google gitu ya, ataupun istilahnya yang sifatnya berbayar gitu ya, Dropbox dan sebagainya. Jadi ya teman-teman semua, jadi kapan data itu kita inginkan, kemudian juga kapan data itu ingin kita flashback ya, kita lihat misalnya, maka dia selalu ada dan sedia. Karena kalau misalnya di komputer ini kan paling sering ya mungkin rusak hard disknya, kemudian juga misalnya terkena virus datanya gitu, kemudian juga ya segala macam ya, karena memang kita pada saat ya yang kita membutuhkan gitu, kita sangat sudah butuh data itu, tetapi hari itu tidak ada, maka ini lakukan ya penyimpanan, istilahnya penyimpanan di mana-mana, atau diistilahkan namanya ya cloud ya, penyimpanan di dalam di awan ataupun di internet. Jadi seperti yang kita buat tadi, misalnya di drive Google, kemudian di Dropbox, ataupun di misalnya di cloud, di Nextcloud dan sebagainya. Kemudian ya itu information security parameter. Jadi teman-teman semua, ada 3 aspek yang paling penting di keamanan informasi ini. Jadi keamanan informasi itu kenapa harus diamankan tadi, sifatnya rahasia, kemudian juga integrity-nya, kemudian availability-nya. Kemudian berikutnya adalah information security strategy. Ya, mungkin bagaimana triknya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, ya information ya, strategi keamanan informasi. Karena kan kita punya taktik gitu ya, taktik jitu ataupun tips ya. Supaya apa? Ya mungkin step by step ya, gimana supaya data itu aman gitu ya. Ada langkah-langkahnya gitu ya. Jadi atau ada beberapa hal yang harus kita ketahui gitulah ya. Mungkin dari berangkat dari sini, misalnya dari pertama di sini kita lihat adalah physical security. Ya, jadi mungkin bisa nanti kita pelajari lebih mendalam lagi gitu ya kan. Physical security. Nah, kalau misalnya dilihat di sini ya, kalau misalnya dilihat di sini yang membahas bagaimana pengamanan terhadap perangkat ya, perangkat keras. Jadi kalau misalnya dilihat kalau fisik lah ya. Misalnya gini ya, fisik komputer itu ada nggak? Fisiknya, jadi istilahnya materialnya itu ada nggak gitu? Ada ya. Kemudian softwarenya ada nggak? Ada ya. Jadi jelas dia. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan physical ya, physical security itu berkaitan dengan keadaan nyatanya ya, nyata atau tidak. Misalnya ruang servernya ada nggak? Misalnya ruang server ada, ruang servernya misalnya di perusahaan itu ada. Nah, kemudian mulai dari ruang server ini pun sudah mulai sebenarnya kita amankan. Misalnya gini, kayak mana kita masuk misalnya masuk ke ruangan server. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ruangan server itu, apakah ada authentication di sana? Bagaimana pengamanannya di sana? Jadi nggak sembarangan masuk ke sana. Jadi itu pun ya, itu pun sudah termasuk daripada keamanan fisikal ya, keamanan fisik ya, katakanlah untuk provider ataupun yang melayani beberapa klien. Jadi masuk misalnya kita ke ruangan server itu gimana authentication? Apakah ada kunci kita buka ruangannya seperti itu? Apakah menggunakan card ya?
ataupun identitas menggunakan kartu identitas, main gesek, ataupun misalnya menggunakan kamera CCTV, yaitu menggunakan face ya, face detection ataupun face recognition ya, pengenalan wajah dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat ya, begitulah kecanggihan alat-alat itu. Artinya dari segi keamanan fisikalnya pun sudah terjaga betul gitu ya. Jadi misalnya server itu kita letakkan di ruangan yang sangat ya aman gitu ya, temboknya istilahnya kita lihat misalnya dindingnya besi dan segala macam. Nah, itu juga aspek yang sangat dipikirkan ya untuk melakukan ya keamanan data itu ke depannya, karena itulah strategi. Itu memang tergantung daripada budget kita. Nah, itu. Kemudian ya ada namanya di sini communication security ya. Jadi di sini ada communication security. Kalau dilihat di sini, yang bertujuan untuk mengamankan media komunikasi beserta isinya sehingga tidak terjadinya penyadapan ataupun modifikasi terhadap data. Ya. Jadi teman-teman semua, jadi komunikasi ini memang ya, untuk mengamankan komunikasi itu sebenarnya banyak aplikasi. Ya, aplikasi istilahnya dia nanti pada saat nanti kita install di server itu, ataupun misalnya dia nanti ada lognya gitu ya, misalnya ada lognya ataupun ada pemberitahuannya, misalnya waktu segini jam segini ada yang melakukan tes ya, ada yang melakukan tes, artinya testing penyadapan, ataupun katakanlah misalnya di sini adalah etik ya, dia melakukan penyerangan, artinya penyerangan menggunakan apa? Misalnya adalah dengan metode DNS ya, DOS ya, denial of service ya, denial of service ya. Jadi dia melakukan DOS, serangan bolak-balik dilakukannya untuk menerobos ataupun melumpuhkan server ini. Kemudian kalau misalnya kita tidak ada pendeteksi komunikasi di sini, artinya komunikasi lalu lintas jaringan ya, yang dilihat di sini bisa dideteksi oleh beberapa software yang sifatnya juga berbayar. Jadi sifatnya ya mengamankan ini sebenarnya bukan fisikalnya aja, tetapi di dalamnya itu ya berbentuk software ataupun ya yang bisa melakukan deteksi, yang bisa melakukan penyadapan. Jadi nanti terkait dari itu, kemudian nanti diinformasikan notifikasinya misalnya sampai misalnya ke handphone siapa yang mengelola server gitu dan sebagainya. Jadi itulah salah satu aspek komunikasi yang signifikan, yang harus istilahnya terus menerus, yang ada hubungannya misalkan dari smartphone kita dengan server. Ketika server diserang, kemudian server itu memberikan informasi kepada kita. Jadi sehingga ya nggak terjadi, artinya nggak jadi masuk kan, penyerang itu ataupun attacker itu nggak bisa masuk ke sini. Jadi komunikasi itu, keamanan komunikasi itu harus bisa diterapkan di dalam, misalnya salah satunya adalah di server kalau misalnya kita kaitkan dengan informasi, karena memang informasi itu kan beradanya di server ya, di komputer server ataupun komputer utama ya, sama misalnya kayak di handphone kita sebenarnya kan klien ya kan, kemudian dia kan smartphone, kemudian kita buka misalnya Google Chrome, kita akses, kemudian data-data itu di mana? Di internet gitu. Jadi kalau misalnya data itu dari mana? Ya di servernya Google. Kemudian Google itu siapa? Ya di sana kan ada gudang, udah ada gedungnya. Jadi semua ada fisikalnya kalau kita tarik dari awal tadi. Jadi komunikasi itu ya di dalam ya mengamankan informasi ini, strateginya salah satunya adalah amankan komunikasinya. Komunikasi harus amankan ya. Ya sama misalnya kita hari ini kenapa sih agak dibatasin gitu? Misalnya komunikasi misalnya dengan organisasi ini, organisasi itu kenapa sikit-sikit di-off-kan, misalnya yang bentuknya ini dilarang nih organisasinya, ini hati-hati, ini adalah jadi ya makanya kemudian Kementerian ya Komunikasi dan Informasi itu melakukan langkah ini harus di-cut ataupun istilahnya diberhentikan, di-cut ini komunikasinya supaya tidak terjadi keributan nanti di media massa ataupun di medsos. Seperti itu dia. Kemudian teman-teman selanjutnya adalah computer security. Mungkin adalah untuk kawan komputer juga ya, mencegah ya kan, mencegah, mendeteksi,
meminimalisir ancaman akibat dari pengguna yang tidak berwenang terhadap sistem komputer. Jadi ini adalah ini hal yang wajar ya, kita melakukan keamanan komputer kita ya. Jadi computer security itu ataupun keamanan komputer itu, inilah salah satu metode yang akan digunakan. Gimana sih triknya kita melakukan keamanan dalam komputer kita itu? Banyak ya metode-metodenya itu, gimana supaya betul-betul misalnya gini, password misalnya, authentication ya misalnya kunci ataupun password, bagaimana ini supaya aman gitu. Password yang kuat itu sebenarnya apa gitu ya. Itu juga untuk istilahnya menahan artinya pada saat misalnya brute force, misalnya mungkin kalau misalnya Anda mengenal yang namanya brute force ya, brute force ya, artinya ada virus yang sifatnya adalah dia mencoba masuk password itu, gunakan password itu kalau kita lihat per sekonnya itu dia melakukan istilahnya random ya. Itu memang robot itu, dia melakukan random gimana supaya passwordnya itu jebol. Saya pernah kemarin juga membuat seperti itu, simulasi seperti itu ketika saya buka misalnya pintunya. Jadi keamanan itu kan ada, kalau jaringan itu kan ada itu. Misalnya ini keamanannya kita buka dulu lah, open dulu lah gitu ya, open, kemudian ya secara tidak sadar banyak yang menyerang. Itu siapa yang menyerang itu? Itulah tadi brute force yang dikatakan tadi, penyerangan melalui daripada akun-akun kita. Jadi ketika mereka masuk ke akun kita, ya kan, ke server kita, maka mereka itu akan menyerang, melihat data-data yang penting yang sifatnya rahasia, kemudian mereka akan ambil alih server itu dan sebagainya. Maka ya computer security itu posisinya amankan komputernya. Ya, apakah dia sifatnya adalah sifatnya tadi kayak brute force gitu kan, ataupun istilahnya kayak spam gitu ya. Dia misalnya user itu ataupun hacker itu mengirimkan spam kemudian supaya jadi komunikasi gitu ya. Jadi saling mengirimkan gitu. Ya akhirnya memang yang tujuan mereka itu menyerang daripada komputer itu ataupun server itu adalah ya untuk melihat data-data di sana. Tetapi itu ya memang ya karena ada sesuatu yang penting di sebuah organisasi ataupun di pribadi seseorang itu ada hal yang penting, maka ya banyak yang istilahnya iseng ingin mengambil ataupun mengetahui informasi tersebut. Jadi itulah mereka ya ataupun hacker itu melakukan yang namanya penyerangan ataupun penyadapan dan sebagainya, adalah tujuannya salah satunya adalah untuk ekonomi ya, untuk bisnis juga. Kemudian juga information security ya, ini tadi. Jadi ya untuk keamanan data ya. Jadi perlindungan informasi terhadap pengguna yang tidak berwenang serta perlindungan perusahaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi ya teman-teman semua, keamanan informasi ini memang inilah salah satu tujuannya. Inilah tujuan utama, yaitu untuk mengamankan data. Jadi ya pasti mulai dari kita buat tadi securities yang kuat, keamanan jaringan yang kuat, kemudian juga physical yang kuat, kemudian juga ya firewall ataupun misalnya aplikasi-aplikasi yang kita pasangkan di dalam komputer server itu memang harus kuat, yang tujuannya adalah untuk mengamankan data. Kemudian ya strategi selanjutnya adalah ada yang namanya sistem reliability ya. Jadi di sini sebagai pengukuran akan perangkat lunak apakah menghasilkan keluaran yang akurat atau tidak ya, dan konsisten secara berulang-ulang baik dalam kondisi baik, sedang atau buruk. Jadi ini tadi maksud saya ya, dia itu misalnya ini misalnya, jadi memang kalau misalnya kita membangun sebuah infrastruktur itu, dia harus ada namanya sifatnya real time ataupun memberikan waktu, memberikan informasi kepada pengelola ataupun yang memegang kendali, misalnya katakanlah yang memegang kendali server itu gitu ya, yang memegang server ini, karena di server ini kan banyak informasi, banyak data. Nah, jadi server itu dia itu harus bisa memberikan informasi secara real time kepada pengguna. Ya mungkin berupa notifikasi kepada smartphone pengguna ataupun
pengelola server ini. Jadi kalau misalnya ada serangan, apakah misalnya server ini adalah kondisi baik atau kondisi buruk ataupun ya asalnya. Jadi ini ya sangat kita lihat dari memang gimana komunikasi misalnya dari komunikasi server misalnya ataupun pengguna itu, ya pengguna kita dengan pengelola, maksudku pengelola ataupun orang yang menangani server ini, ya dia selalu koneksi ataupun terus terhubung dengan smartphone-nya pengguna. Jadi keadaan server itu bisa dimonitoring, ataupun kalau misalnya tidak di remote gitu ya, ataupun misalnya kalau misalnya tidak bisa server itu memberikan informasi secara real time, kemudian si pengguna ataupun si pengelola itu harus update, ya harus melakukan update, ya melihat ya perkembangan ataupun kalau biasanya di server itu ada namanya log, ya log itu biasanya info-info, ya kapan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian detiknya lagi, detik berapa aktivitas server itu biasanya ada, apakah ada yang menyusup ataupun ada yang menyerang dan sebagainya. Jadi itu maksudnya sistem reliability. Jadi kita pun ya sebagai IT yang menangani masalah keamanan juga kita harus harus bijak memilih sistem operasi. Misalnya sistem operasi server itu yang cocoknya apa sih supaya lebih aman, itu juga harus kita kaji nanti. Baik ya, jadi itu dia. Kemudian sistem safety, ya sebagai penerapan teknik dan manajemen prinsip, kriteria dan teknik untuk mengatasi risiko kecelakaan operasional, waktu dan biaya dari seluruh fase siklus sistem yang ada. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari sistem atau safety gitu ya, mungkin adalah pertolongan gitu ya, gimana supaya aman gitu ya. Artinya kita itu pun supaya kita itu tidak ceroboh. Jadi di semua organisasi ya itu ada yang namanya tata kelola, ya kemudian ataupun manajemen, ya bagaimana ya manajemen misalnya, apakah ya tata kelola ataupun manajemen, ya pengaturan ataupun istilahnya semua yang dilakukan di situ, mulai misalnya dari server, ya server itu bagaimana cara mengelolanya, kemudian juga jaringan, misalnya jaringan itu bagaimana mengelolanya, kemudian juga fisik, ya fisik misalnya juga bagaimana mengelolanya, dari hardware-nya juga, kemudian juga ya sebagainya misalnya adalah katakanlah tadi adalah supaya lebih aman misalnya adalah juga masalah pengkondisian udara ataupun misalnya AC, ruangannya ber-AC suhu berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari server itu kan harusnya dia itu cuacanya harus dingin gitu. Artinya di dalamnya itu ruang kondisi udaranya harus dingin supaya kinerja ataupun performance daripada server penyedia informasi ataupun penyedia data itu selalu tahap normal gitu. Artinya ya dengan suhu segitu misalnya 25 derajat ataupun 30 derajat dia normal segitu gitu. Jadi enggak, kalau misalnya dia terlalu misalnya suhunya terlalu tinggi gitu ya, artinya tidak sesuai ataupun tidak normal biasanya, maka nanti bisa mengakibatkan ya informasi ataupun data itu bisa cepat rusak dan sebagainya gitu ya, karena mungkin AC karena panas, artinya overheating gitu, artinya pun hardware itu jadi panas gitu. Tentunya berarti kita ya sebagai pengelola, misalnya pengelola IT misalnya, kita harus bijak dalam hal ini. Kemudian juga masalah kebersihan juga itu pun harus diperhatikan. Jadi sistem safety itu betul-betul ya siapa yang mau masuk ke situ diperhatikan bagaimana cara masuknya. Tadi pada saat kita tadi juga mau masuk ke dalam ruangan, ya ruangan misalnya server itu ataupun ruangan informasi itu memang betul-betul ya aman. Kemudian juga ada misalnya podoman-podomannya gitu, jadi nggak sembarangan. Jadi tujuannya seperti itu. Artinya apa? Ketika misalnya ini nanti katakanlah tadi server ini misalnya down ataupun rusak, ya juga kita juga memperhatikan adalah electrical ataupun misalnya sumber daya listrik. Apakah dia harus sifatnya backup gitu ya? Berarti kalau dia sifatnya backup ya menggunakan menggunakan UPS
ataupun kalau misalnya nanti dia mati listrik, maka nanti dia otomatis langsung backup menggunakan UPS, artinya tidak sempat mati servernya sebelum misalnya genset dihidupin. Jadi artinya kalau misalnya tidak dipikirkan seperti ini, misalnya kita tidak buat, misalnya nggak dibuat misalnya cadangan listrik, maka nanti di sini nanti bisa nanti merugi ya. Pasti nanti risiko ya, berisiko pelanggan, kemudian juga waktu dan biayanya, pasti juga nanti akan merugikan konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kita. Jadi informasi itu memang harus real time, kemudian juga dari keamanan sistem itu memang harus terjaga ya. Baik ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.